Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, CGP Kabupaten Rembang, kelas 06.29, Ustri Rusmiati, dari SMA Negeri 1 Sulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan seminar dengan judul Budaya Positif di Sekolah, yang merupakan rangkaian dari salah satu tugas yang ada pada modul 1.4 program Guru Penggerak. Dengan didampingi oleh fasilitator Bapak Edi Suharyono SPD MTMSI dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Sukron SPD MSI. Berangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebagai landasan kurikulum merdeka yang terdiri dari 3, yakni menumbuhkan budi pekerti, berhamba pada anak, dan filosofi menuntun, maka dapat diketahui pula tentang perbedaan dari pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan upaya transfer knowledge, sedangkan pendidikan adalah upaya untuk menuntun laku murid agar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat keadaan. Yang mana pengajaran dan pendidikan memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang budaya positif. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Kegiatan yang menunjukkan budaya positif di SMA Negeri 1 Sulang, yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital ini merupakan salah satu program yang diunggulkan oleh SMA Negeri 1 Sulang, yang mana dalam aksi nyatanya dilaksanakan setiap 15 menit di jam pertama KTM, dan dalam hal ini anak-anak ditekankan untuk dapat menggunakan aplikasi atau berkemampuan teknologi. Yang kedua adalah Jumat Wali. Pada kegiatan Jumat Wali, hubungan antara murid dengan wali kelas atau antara guru dengan anak-anak sangat dipupuk melalui kegiatan Jumat Wali ini. Dalam hal ini, pendekatan-pendekatan secara psikologi, bagaimana seorang guru dapat mencoba memposisikan diri layaknya seperti orang tua bagi anak-anak di rumah, namun dalam hal ini adalah sebagai orang tua di sekolah, sehingga anak-anak tetap merasa nyaman ketika belajar di lingkungan sekolah karena merasa layaknya seperti sedang berada di rumah. Yang ketiga adalah Jumat Sehat. Jumat Sehat ini biasa diwujudkan dengan kegiatan senam bersama. Berikutnya adalah senyum, salam, sapa, dan piket pagi. Piket pagi ini adalah kegiatan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sulang dalam menyambut siswa di pagi hari. Yang mana di situ kegiatannya Bapak Ibu Guru akan menyambut kedatangan siswa di gerbang sehingga anak-anak dapat menyampaikan salam, kemudian berekspresi dengan senyum. Selanjutnya adalah MGMP, Forum Pengembangan Diri dan Coaching. Kegiatan MGMP dilaksanakan oleh setiap guru mata pelajaran
oleh guru-guru SMA Negeri 1 Sulang, yang mana kegiatannya biasanya dilaksanakan secara bergantian di sekolah-sekolah yang merupakan anggota MGMP. MGMP ini tidak hanya dalam lingkup kabupaten saja, tetapi juga ada MGMP sekolah. Berikutnya, bidang sosial. Pada bidang sosial ini, anak-anak di SMA Negeri 1 Sulang bersama Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan dibiasakan untuk mengikuti kegiatan bakti sosial. Misalnya, ketika Disnatalis akan diadakan bakti sosial memberikan bantuan kepada warga sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang juga merupakan bidang sosial adalah Anjang Sana atau Arisan Keluarga SMA Negeri 1 Sulang yang biasanya diselenggarakan setiap 3 bulan sekali dan diadakan di rumah salah satu guru atau karyawan SMA Negeri 1 Sulang. Dalam bidang agama, kegiatan sholat berjamaah merupakan kegiatan yang rutin dan biasa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sulang. Murid dan Bapak Guru biasa bergantian untuk menjadi imam atau pemimpin dalam sholat berjamaah. Jumat Berkah juga merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kebiasaan di SMA Negeri 1 Sulang. Dalam hal ini, murid-murid dibiasakan untuk saling berbagi, menyisihkan sebagian kecil rezeki yang mereka miliki untuk dapat digunakan menolong orang lain atau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial maupun keagamaan. Peringatan Hari Besar Agama Islam juga selalu dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sulang dengan kolaborasi dari murid, guru dan karyawan, serta seluruh warga sekolah. Bahkan, tidak lupa juga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau warga sekitar lingkungan sekolah. Dari semua kegiatan yang menunjukkan budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sulang, kemitraan atau kolaborasi menjadi faktor yang utama atau kunci utama dalam terselenggaranya kegiatan yang menunjukkan budaya positif sekolah. Dari semua kegiatan yang menunjukkan budaya positif sekolah di SMA Negeri 1 Sulang, kemitraan merupakan kunci utama tercapainya seluruh rangkaian dan tujuan daripada pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Sulang. Forum pengembangan diri dan coaching dapat terlihat salah satunya adalah kegiatan seminar yang akan saya sampaikan dalam paparan berikut ini. Karos, baleni. Baleni karos, baleni. Baleni salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sulang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sulang. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama dalam acara seminar aksi nyata guru penggerak budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sulang, dan yang ketiga adalah acara inti dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sulang kepada Bapak Soekarno, Magister Pengajaran Fisika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak,
guru yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti seminar budaya positif di sekolah dalam rangka aksi nyata dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sulang. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan perlu didesiminasikan. Nah, mungkin ini modelnya sementara ini modelnya adalah Bapak Ibu guru yang menjadi calon guru penggerak ini menjadi role model. Harapannya bisa berimbas virus-virus kebaikan, virus positif ini bisa berimbas ke Bapak Ibu. Ini mungkin nanti kita akan bertanya virus positif apa saja yang bisa dikembangkan atau ditularkan di sekolah ini. Tentunya sesuai dengan koridor yang menjadi bagian progres dari calon guru penggerak. Harapan saya Bapak Ibu bahwa masih banyak virus-virus positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita yang belum terkembang, belum terekspos, dan itu sebenarnya dibutuhkan untuk akselerasi kemajuan sekolah kita. Saya pesan ke Mbak Ustri, kita harus selalu berubah, kemudian selalu berkolaborasi. Iya, kita selalu berkolaborasi. Dan inilah saatnya kita termasuk berkolaborasi untuk saling mendukung jika ada kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh teman-teman kita Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan budaya positif ini, kami berharap nanti aksi nyatanya itu bisa kita eksplor lebih jauh dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Demikian yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan seminar. Mudah-mudahan hasil dari seminar ini bisa mengilhami kita untuk bisa memperjuangkan atau menggapai hasil-hasil positif demi kemajuan sekolah kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu paparan aksi nyata guru penggerak budaya positif di sekolah kepada Ibu Ustri Rusmiati, SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Soekarno MPD selaku Kepala SMA Sulang, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sulang. Sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah, izinkan saya memperkenalkan beberapa hal terkait dengan program guru penggerak terlebih dahulu. Saya Ustri Rusmiati selaku CGP calon guru penggerak angkatan 6. Kebetulan saya di kelas nomor 29 dengan ditemani oleh Bapak Hasil, yaitu Bapak Edi Suharyono SPD MTMSI, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Muhammad Supron SPD MSI. Terkait dengan kegiatan selama 2 bulan terakhir, di mana kami belajar tentang modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Maka sebelum
Sebelum lanjut ke modul 2, kami selaku CGP ditugaskan untuk melakukan seminar aksi nyata sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban hasil dari apa yang kami pelajari. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil tema di poin yang keempat, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi lebih lanjut, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pendidikan di Indonesia itu untuk saat ini kan kurikulumnya kita kenal dengan kurikulum merdeka. Dan mengapa toh kemudian pemerintah menggunakan label kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3, itu menumbuhkan budi pekerti, kemudian berhamba pada anak, dan yang ketiga adalah filosofi menuntut. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, KHD membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Poinnya adalah bahwa pengajaran itu lebih fokus kepada penyampaian ilmu atau materi, sedangkan kalau pendidikan itu merupakan upaya untuk memberikan tuntunan. Mengapa tuntunan? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap siswa itu unik. Setiap siswa itu memiliki karakteristik. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut, insya Allah pada seminar yang kedua atau aksi nyata yang kedua, karena nanti akan ada pembahasan tentang diferensiasi. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat ini terdiri dari kodrat alam dan kodrat keadaan. Bahwasanya pendidikan itu dianggap sebagai layaknya kalau kita bertani. Guru itu seperti halnya seorang petani dan murid kita seperti halnya tanaman. Apa kaitannya dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif sekolah itu berarti seolah-olah bagaimana kita menciptakan lahan yang bagus supaya tanaman kita dapat tumbuh subur. Artinya bagaimana kita menciptakan suasana di sekolah itu menjadi sangat kondusif, mendukung kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan itu dapat berjalan secara maksimal. Nah, sebelum untuk lebih lanjut, saya mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Ada 2 hal. Yang pertama ada hukuman, kemudian ada juga penghargaan. Ada hukuman, ada penghargaan. Menurut Bapak Ibu guru di sini, mana yang lebih efektif agar siswa itu menjadi lebih disiplin? Hukuman ataukah penghargaan? Kalau saya dua-duanya. Oh, menurut Bu Rosi dua-duanya, hukuman juga penghargaan. Ada dikasih hukuman, ada dikasih. Oh, tergantung kesalahannya menurut Bu Muka. Menurut Pak Sigi bagaimana? Hukuman atau penghargaan yang lebih efektif untuk menciptakan disiplin positif di sekolah? Kalau saya lebih ke arah penghargaan. Lebih ke arah penghargaan ya? Dengan demikian anak merasa percaya diri bahwa dia itu sebetulnya tidak bersalah, seolah-olah tidak bersalah. Tapi nanti guru bisa kemudian mengubah perilaku anak secara lebih halus. Sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Sigi.
Bu Rosi, Bu Ungkas, Pak Sigit. Sebelum saya lanjut ya, boleh nggak kalian saya sebagai presenternya di sini bertanya? Kalau misalkan suatu ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang juara kelas, juara 1, juara 2, juara 3, pernah nggak Bapak Ibu guru semua memikirkan mereka yang tidak mendapat peringkat di kelas, yang tidak dapat hadiah atau penghargaan misal? Padahal mereka sebenarnya juga kepengen. Terus pernah nggak kita membayangkan bagaimana kalau kemudian mereka menghadapi orang tuanya di rumah, sementara kita selama ini kan belum tahu secara persisnya orang tuanya masing-masing apakah pengertian kepada anak atau tidak. Pernah nggak kita berpikir sampai ke sana? Kalau pas dapat penghargaan itu berarti kita senang sebagai orang tua ya? Tapi pas anak kita misalnya dianggap sebagai peringkat terakhir, rasanya bagaimana? Kalau saya tetap tidak malu. Ketika saya mendapatkan peringkat terakhir sekalipun, saya akan tetap memotivasi anak saya bahwasanya tidak menjadi persoalan Kak atau D, misalnya kakak atau adik tidak berprestasi dalam hal akademik atau tidak mendapatkan peringkat 1 sampai 10. Saya tetap akan memberikan motivasi pada anak saya bahwasanya dia akan memiliki kelebihan yang lain. Dan mungkin belum tereksplor atau belum disadari bahwasanya kelebihannya itu apa. Intinya adalah buat saya yang penting anak itu mau belajar, bukan prestasi atau peringkat yang dia capai ketika dia di dalam mau belajar itu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali pendapat dari Ibu Nisa dan Bapak Ibu yang lain. Jadi begini, ya betul. Saya awalnya sebelum belajar modul ini, saya juga memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak Ibu semua bahwa penghargaan itu perlu. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bukan kami meniadakan atau menganggap hukuman dan penghargaan itu tidak perlu, melainkan penghargaan di sini dianggap kurang efektif dalam hal mendisiplinkan siswa. Mengapa demikian? Ini ada kaitannya juga dengan kenapa sekarang tidak ada perankingan secara resmi. Kalau dulu kan harus gitu ya, harus dijelaskan peringkat 1 sampai kesekian. Ternyata secara ilmu psikologi pendidikannya itu ada dampak-dampak negatif juga yang disebabkan karena adanya penghargaan tadi. Sewu ya, itu nanti ada kaitannya dengan materi mengapa perlu dikembangkan budaya positif. Salah satunya adalah sikap kolaboratif. Kolaborasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru dan orang tua. Artinya di sini komunikasi yang baik itu penting, dan komunikasi itu bisa terjalin itu juga lewat sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu yang disebut sebagai budaya positif atau kebajikan universal. Penghargaan menjadi tidak efektif atau dianggap gagal ketika penghargaan itu dijadikan sebagai alat satu-satunya agar dia menjadi anak yang dianggap paling disiplin. Ada efek bagusnya, mereka menjadi bersemangat. Tapi mohon maaf, efek jerahnya adalah ketika ada orang tua, wali murid yang mungkin belum mendapat edukasi, sehingga mereka di rumah itu memberikan tuntutan yang berlebih kepada anaknya. Mungkin kita sebagai seorang guru yang notabene guru kemudian menjadi orang tua, kita bisa memahami bahwa anak kita sesungguhnya adalah unik. Mereka punya bakat masing-masing, sehingga tidak pantas jika kita menuntut dia harus juara 1, 2, 3 dalam segala bidang. Karena kenyataannya realitanya di masyarakat kita masih banyak orang tua yang memang membutuhkan edukasi tentang bagaimana menghadapi anaknya. Banyak orang tua yang belum paham bahwa anak mereka memang berbeda seperti itu. Jadi hal ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang adanya hukuman dan penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi, mana yang dikategorikan sebagai motivasi intrinsik, mana kategori motivasi ekstrinsik, dan mana yang dianggap lebih efisien atau yang dianggap lebih sukses, dan mana yang dianggap lebih gagal. Iya, silakan Bu Vino.
ya, maka paling efektif itu. Yang saya tanyakan jika tadi yang banyak yang menilai ada penghargaan, kemudian tadi penghargaan itu bisa diberikan kepada, bisa jadi mereka yang tadi seperti yang Bu dikatakan anak yang 1, 2, 3 misalnya begitu. Nah, yang saya tanyakan bentuk penghargaan untuk misalnya anak-anak yang mungkin dalam akademik juga kurang, dalam hal yang lain juga masih rendah dan sebagainya, itu seperti apa? Demikian Bu Tri, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali, Bu Mino, terkait dengan penghargaan yang seperti apa yang akan kita berikan kepada mereka yang mohon maaf misalkan kalau di kelas tidak mendapat peringkat ya. Mungkin beberapa metode itu sudah diterapkan, kalau di SMA sepertinya masih jarang ya. Itu bisa dengan cara misalnya pemberian label atau sampel ketika lulusan itu dibuat semuanya sama. Cuman nanti untuk yang peringkat 1, 2, 3 kan ada tambahannya seperti itu. Jadi seolah-olah mungkin buat sama. Atau bisa juga dengan model nanti ketika ada kaitannya dengan materi yang kedua, diferensiasi, nanti salah satu bentuk penghargaannya adalah bagaimana mereka yang dianggap berada di level agak bawah nanti ada trik-trik atau tambahan-tambahan kegiatan khusus, pendampingan khusus, jadi anak seolah-olah merasa lebih dihargai, merasa diperhatikan, bahwa guru tidak hanya memperhatikan yang pintar-pintar saja. Dengan guru memberikan jam khusus atau melakukan pendekatan khusus secara personal dan emosional, itu nanti anak insya Allah akan merasa, oh saya ini ternyata juga diperhatikan guru, ternyata saya juga berharga loh di mata guru, saya ternyata juga dianggap loh di kelas ini, seperti itu. Jadi tidak hanya serta-merta oh yang juara 1, 2, 3 saja yang dapat penghargaan, yang dapat tanda bahwa dia adalah anak yang pintar. Mungkin jawaban saya kalau misalkan kurang maksimal atau merasa ada yang masih perlu ditambahi, mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang bisa membantu saya untuk menambahkan dari apa yang ditanyakan Bu. Ada apa tidak ini? Kalau tidak ada saya lanjutkan saja. Lanjut aja ya. Ini saya mencoba untuk membuat bagan tentang budaya positif. Dari sini nanti mencoba kita pahami bahwa budaya positif itu selalu dikaitkan dengan disiplin positif, yang mana nanti dalam budaya positif tadi dan penerapan disiplin positif itu sering dikaitkan dengan 5 posisi kontrol. Kemudian ketika kita menerapkan hukuman itu tidak boleh serta-merta hanya dihukum, tetapi cobalah kita selidiki terlebih dahulu. Kadang-kala anak mencoba melakukan kesalahan itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi ada juga yang karena sengaja. Nanti akan saya coba tampilkan bagaimana kebutuhan dasar manusia. Misalnya, ada anak yang sengaja keluar dari kelas, itu karena dia mencoba pengen mendapat kebebasan. Saya bosan di kelas ini. Itu berarti sang anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Kemudian ada juga kebutuhan untuk memenuhi kesenangan. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu tidak serta-merta memang dia tidak tahu, tapi juga seringkali karena sengaja, dan sengajanya itu karena alasan-alasan yang bersifat kebutuhan dasar manusia. Untuk itu nanti sebagai seorang guru kita harus paham bagaimana memposisikan diri dalam penerapan posisi kontrol, bagaimana sebaiknya kita nanti memilih untuk posisi sebagai manajer. Kemudian terkait dengan motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, itu kaitannya dengan bagaimana kita menangani anak-anak yang dianggap bermasalah, anak-anak yang dianggap tidak disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dianggap sebagai peraturan yang lebih luas. Kalau selama ini kan kita lebih fokus kepada peraturan yang ditetapkan sekolah, yang mana peraturan tadi itu kebanyakan tidak melalui persetujuan dari
Beda kalau di sini pakainya keyakinan kelas. Itu melalui kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi dianggap untuk keyakinan kelas itu lebih luas daripada peraturan. Tapi tetap, mohon maaf, perlu saya tegaskan, sekolah tetap wajib memiliki peraturan. Jadi bukan menjadikan keyakinan kelas sebagai satu-satunya alat. Karena namanya sekolah kalau tidak punya peraturan yang tegas, itu juga salah, tidak boleh. Tetap harus yang pertama adalah ada peraturan yang jelas dulu, yang ditetapkan oleh kepala sekolah bersama dengan jajarannya. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Upayakan tidak hanya menerapkan hukuman, tetapi gunakan dulu langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Sebelum lanjut, saya akan mencoba menampilkan video tentang bagaimana tuh penerapan segitiga restitusi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, saya mau bertanya ini. Di situ tadi ada beberapa hukuman yang disampaikan. Pertanyaan saya, kenapa hukuman dianggap sebagai disiplin positif yang gagal? Nah, itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bu Nura, yaitu mengatakan kenapa hukuman itu dianggap sebagai disiplin positif yang gagal. Kepada Bu Ustri kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya minta tolong berikan aplaus terlebih dahulu kepada Nora. Luar biasa. Jadi begini Bapak Ibu, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan proses menerapkan budaya positif di sekolah itu kan tidak terlepas dengan yang namanya disiplin positif. Selama ini kita tahunya yang disebut dengan disiplin itu selalu terkait dengan proses kontrol. Kebanyakan dari kita selaku guru itu seringkali menerapkan hukuman dan penghargaan untuk menjadikan siswa kita menjadi disiplin. Ternyata setelah dilakukan banyak penelitian, hukuman itu dikategorikan sebagai disiplin positif yang gagal. Mengapa gagal? Itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol itu ada istilah yang disebut dengan penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai monitor, dan juga sebagai manajer. Seharusnya ketika kita menerapkan proses disiplin itu, jangan hanya sekedar sebagai penghukum. Karena ketika kita mencoba menerapkan disiplin itu, sebagai guru seharusnya kita juga memperhatikan bahwa siswa itu punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada yang disebut dengan motivasi intern
dan juga motivasi ekstern. Sesuatu yang dikatakan lebih efektif itu apabila muncul dari dalam dirinya atau motivasi intern. Dan hukuman ini itu dikategorikan sebagai salah satu faktor ekstern. Biasanya kalau kita lakukan model hukuman itu hanya sekedar anak nanti menerimanya ke dalam otaknya adalah bagaimana supaya saya lepas agar tidak dihukum. Sehingga nanti ke depan mereka hanya akan mencari cara-cara atau alasan tetap melakukan hal yang sama, namun bagaimana caranya mereka tidak dihukum. Artinya kesadaran untuk menjalankan segala aktivitas disiplin itu tadi sebagai bagian dari budaya positif itu bukan muncul dari dalam dirinya, melainkan hanya sebuah paksaan. Itu dikategorikan sebagai disiplin positif yang gagal. Karena tidak muncul dari dalam dirinya sendiri, melainkan dari faktor luar. Dibilang efektif dan berhasil itu jika sudah muncul dari pemikiran siswa itu sendiri. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu Guru, mungkin atau dari Bu Nora sendiri merasa belum paham atau kurang dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Oh iya, ini kelihatannya Bu Fitri mau menambahkan sesuatu atau ada pertanyaan? Tambahan untuk Bu Sri. Menurut Bu Sri tadi dikatakan bahwa hukuman itu merupakan disiplin positif yang gagal. Lebih baik jika anak itu akan tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin di sekolah. Menurut Bu Sri dari hasil mempelajari topik budaya positif di sekolah, bagaimana caranya yang efektif supaya motivasi internal dari siswa itu muncul sehingga tidak lagi hanya dipengaruhi dari motivasi eksternal tadi, sehingga anak bisa punya kesadaran dari dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin positif. Terima kasih Bu Sri. Iya, tepuk tangan untuk Bu Fitri atas pertanyaannya. Ya, tadi kalau disiplin positif ya hanya biar bisa diterapkan di anak-anak itu diberi hukuman nanti tidak mengena di hatinya ya. Kesadaran itu tidak tumbuh dari dalam hatinya. Nah, ini Bu Fitri mau bertanya kira-kira trik atau bagaimana cara biar disiplin itu bisa tumbuh dari dalam hati dari siswa itu sendiri. Pada Bu Sri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Saya merasa sangat bahagia sekali karena saya melihat di seminar kali ini antusias dari Bapak Ibu Guru semua sangat luar biasa. Baik, Bu Fitri menanggapi tadi pertanyaan Bu Fitri tentang kalau hukuman itu dianggap sebagai salah satu disiplin positif yang gagal, maka trik apa yang paling tepat? Menurut apa yang kami pelajari kemarin selama diklat, bahwa ternyata ada dua hal yang mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar istilah atau kata-kata tentang konsekuensi dan restitusi. Nanti akan saya coba putarkan video tentang bagaimana sih restitusi itu, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian konsekuensi itu apa. Bapak Ibu Guru semua, saya yakin Bapak Ibu Guru tahun yang lalu kita sudah mencoba menerapkan tentang GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan ya, yang mana di kelas-kelas kita sudah pernah mencoba membuat yang namanya kesepakatan kelas. Terkait dengan GSM itu, ada kaitannya dengan materi budaya positif dan disiplin positif ini, ternyata pembuatan kesepakatan kelas itu termasuk salah satu bagian dari mungkin Bu Huda, ternyata merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan konsekuensi. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya berikan keterangan lebih lanjut, apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya serta-merta, sedangkan kalau konsekuensi itu terarah. Hukuman itu bersifat tiba-tiba dan lebih ke arah memberikan efek jera mendalam. Sedangkan kalau konsekuensi itu di situ ada semacam kesepakatan. Misalnya di kelas, kita keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya adalah kalau kamu terlambat,
tanda tangan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah itu, baru nanti anak boleh masuk ke kelas. Itu berarti salah satu konsekuensi. Atau kedua, misal kalau ada anak di kelas yang sudah diadakan kesepakatan bahwa mereka harus piket kebersihan kelas di pulang sekolah, ternyata mereka itu tidak piket, maka yang disebut dengan konsekuensinya berarti adalah misal mereka harus membayar denda 5.000 untuk membelikan minum bagi temannya yang menggantikan membantu piket. Karena misalnya kan biasanya mereka piket itu 5 anak, ternyata yang satu nggak ikut. Nah, sebagai gantinya karena temannya sudah lelah, anggap saja itu uang terima kasih. Meskipun mungkin bagi kita ada yang kurang setuju, karena tapi kita di sini kan menghargai itu kesepakatan mereka kok. Begitu. Itulah yang disebut dengan konsekuensi. Jadi ada imbal balik, ada kesepakatan. Kalau hukuman itu kita hanya membuat aturan, jika mereka melanggar harus begini, tanpa ada anak setuju atau tidak. Gitu. Kemudian kalau restitusi itu adalah bagaimana kita melakukan perbaikan pola kontrol dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih, mohon maaf saya di sini menggarisbawahi manusiawi. Biasanya kan kita menggunakan, jika kamu terlambat, ya sudah kamu keliling lapangan. Tetapi di sini nanti untuk pelaksanaan restitusi itu bisa dilihat, tadi juga sudah sempat saya perlihatkan slide-nya. Di sini ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Seperti apa toh validasi tindakan yang salah? Itu diantaranya ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kata-kata validasi. Kemudian menanyakan keyakinan, kok kamu melanggar begitu? Keyakinan kelas kita selama ini kesepakatannya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita mencoba menenangkan kembali emosionalnya siswa kita yang sedang melakukan pelanggaran, agar mereka kembali stabil, mereka paham, oh ya ternyata saya salah. Nanti akan saya tampilkan video praktek aksi nyatanya bagaimana sebagai seorang guru ketika harus menerapkan segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin bisa disambung kembali apabila ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya lagi atau menambahkan. Terima kasih. Dia 1, 2, 3.
daripada itu saja supaya ya. Kalau begitu, apa yang Eko dan teman-teman Eko dapat lakukan agar hal seperti ini tidak akan pernah terulang? Kelas ini kan sudah membuat zona kesepakatan kan? Itu masih tertulis di sini. Salah satunya adalah bahwa siswa dilarang jajan keluar lingkungan sekolah di saat jam pelajaran langsung. Gimana kalau kita berkesepakatan kelas kita? Ini ide yang cukup menarik dan juga sepertinya tepat. Akan tetapi Eko, Ibu minta maaf. Peraturan tentang pelaksanaan apa yang tadi sudah Eko lakukan nanti tetap akan ditindaklanjuti oleh BK dan juga pihak sekolah. Dan sepertinya nanti Eko akan mendapatkan surat panggilan untuk orang tuanya Eko agar hal ini menjadi pelajaran bahwa Eko setiap manusia memang pasti memiliki kesalahan, namun kita tetap menyadari, Putri tetap menyadari dan meyakini bahwa Eko akan bisa menjadi siswa yang pilihan. Bapak Ibu, terima kasih. Diskusi yang sangat menarik sekali. Berhubung karena waktunya sudah habis, namun sebelum sesi kesimpulan, kita masuk ke sesi refleksi terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita kali ini tentang materi budaya positif. Mungkin saya bisa minta perwakilan salah satu dari peserta di sini untuk menyampaikan apa toh yang tadi sudah kita pelajari selama hampir 1 jam ini tadi. Mungkin dari Bu Lisa, Bu Fitri atau Bu Rosi? Ikut Pak Ana. Jadi anak-anak, tidak semua peristiwa itu bisa dikatakan sebagai sejarah. Hanya yang terkait dengan 3 hal ini. Apabila peristiwa itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka itu bisa dikategorikan sebagai sejarah. Terus dikatakan unik itu apabila peristiwanya itu berbeda dari yang lain. Dan dikatakan abadi apabila peristiwa tersebut dikenang sepanjang masa. Eko, kamu sakit? Oh, ya udah kamu coba tunjukkan dulu saja.
ambil lagi. Loh, cuma tadi. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Eko, kalau gitu kamu duduk bentar ya. Eko, Eko sadar apa yang barusan Eko lakukan. Kalau tadi seandainya Eko itu jatuh waktu manjat pagar, terus Eko patah tulang, apa yang harus Bu Ustri katakan sama orang tuanya Eko? Eko ndak kasihan sama Bu Ustri kalau dicap sebagai guru yang tidak mampu membimbing dan mengawasi muridnya. Sabar Bu, soalnya tadi sudah tidak sempat makan. Kalau pagi Ibu jam 4 pagi sudah berangkat ke pasar jualan. Eko, Bu Ustri itu tidak bermaksud untuk menghakimi Eko. Ibu yakin Eko pasti punya alasan tersendiri sampai Eko melakukan hal seperti itu. Eko mungkin lapar, boleh makan, tapi nanti caranya tidak seperti itu, ya. Eko kalau memang lapar dan butuh makan, bukankah sekolah kita sudah menyediakan makanan di kantin dan koperasi sekolah kita? Malah kemarin kantin dan sekolah kita itu sudah menjalani uji klinis di bawah pengawasan petugas kesehatan dari UPT Puskesmas Wulan. Daripada Eko jajan sembarangan di luar, ya? Ya Bu, saya minta maaf, saya tidak akan melakukannya lagi. Kalau begitu, apa yang Eko dan teman-teman Eko dapat lakukan agar hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi? Kelas ini kan sudah membuat zona kesepakatan kan? Itu masih tertulis di situ. Salah satunya adalah bahwa siswa dilarang jajan keluar lingkungan sekolah di saat jam pelajaran berlangsung. Bagaimana kalau kita perbarui kesepakatan kelas kita Bu? Kayaknya itu ide yang cukup menarik dan juga sepertinya tepat. Akan tetapi Eko, Ibu minta maaf. Peraturan tetaplah peraturan. Apa yang tadi sudah Eko lakukan nanti tetap akan ditindaklanjuti oleh BK dan juga pihak kesiswaan. Dan sepertinya nanti Eko akan mendapatkan surat panggilan untuk orang tuanya Eko agar hal ini menjadi pelajaran buat Eko. Setiap manusia memang pastilah memiliki kesalahan, namun kita tetap menyadari, Bu Ustri tetap menyadari dan meyakini bahwa Eko ke depan bisa menjadi siswa yang lebih baik. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan refleksi. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan refleksi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya tangkap atau yang saya pahami tentang penjelasan dari Bu Sri tadi, seminar budaya positif di sekolah, bahwa sebagai guru sebaiknya bolehlah melakukan hukuman dan memberikan reward, tetapi akan lebih baik jika lebih fokus pada penerapan restitusi kepada peserta didik, seperti itu. Terlebih lagi yang penting adalah bagaimana guru punya komitmen untuk menumbuhkan motivasi dari diri siswa, memiliki kesadaran penuh tentang betapa pentingnya untuk melaksanakan atau untuk mengikuti tata tertib dan punya budaya disiplin di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih refleksi yang sangat luar biasa dari Bu Fitri. Berikan aplaus untuk Bu Fitri. Dengan demikian, karena tadi sudah kita masuk di sesi refleksi yang diwakili oleh Bu Fitri, maka sudah selesailah kegiatan kita pada seminar aksi nyata kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Kita kembalikan waktu ini ke Bu moderator terlebih dahulu.
Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Ibu Ustri. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Ustri. Demikian tadi seminar aksi nyata budaya positif. Selesai sudah rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.